Kalau kata pemerintah kan tidak mengkhawatirkan, terkendali, dikelola dengan baik. Ya. Ya ini ibaratnya seperti orang yang sakit, tapi dokternya bilang jantungnya sehat, gitu. Tapi yang lain tidak diberitahu oleh dokter, gitu. Analoginya keren amat. Padahal ini ada cancer stadium 3. Pak Jokowi targetnya meroket. Pak Jokowi masih ingat nggak? Nah, meroket. Di Kumparan ada tuh fotonya. Sambil bilang meroket 7%. Kenyataannya 5%. Kemudian pengangguran usia muda di bawah 24 tahun, 15 sampai 24 tahun di ASEAN Indonesia tertinggi. Hampir 20% dari anak muda yang cari kerja itu nggak dapat kerja. Bilang masih bonus, aduh ngapain aja Anda 10 tahun. Jadi tadinya bonus demografi jadi cemas demografi. Istilah baru nih. Kegagalan yang diwariskan akan menciptakan bencana. November 2023 kita dapat kabar mengejutkan. Katanya utang pemerintah nyaris 8.000 triliun. Lebih. Nah ini udah ada suara-suara nih. Deep Talk episode 6 kita bakal bicara soal ekonomi Indonesia gimana, terutama soal utang. Pak Ade apa kabar? Baik, selamat datang di Deep Talk ke-6. Akhirnya di 2024 udah ada Deep Talk lagi. Ya. Tapi agak deg-degan juga nih. Banget. Karena pertama kali ngomongin soal warisan, tapi bukan warisan yang enak nih. Betul. Warisannya warisan utang. Bahkan tadi aku udah bilang kan 8.000 teh, tiba-tiba dia bilang banget. Waduh, lebih. Waduh, ini kayaknya bisa-bisa udah nggak diplomatis lagi nih omongan ini. Udah straight to the point semua nih Pak Ade. Jadi ngomong-ngomong tentang warisan, kayaknya nggak ada yang rebutan kali ini. Betul, kali ini nggak. Ya, siapa juga yang mau warisan utang ya. Oke deh. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan lagi nih. Ini udah top of mind, top of the top. Ekonom senior lah. Krem de la krem. Profesor Faisal Basri, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang Prof. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru juga, selamat datang di Deep Talk. Selamat datang dan selamat jadi narasumber pertama di 2024, tapi topiknya langsung utang. Gimana nih? Iya, jadi Pak De, kita tanya aja langsung ke Profesor nih. Utang segitu gede ini mengkhawatirkan atau tidak? Kalau kata pemerintah kan tidak mengkhawatirkan, terkendali, dikelola dengan baik. Ya. Ya ini ibaratnya seperti orang yang sakit, tapi dokternya bilang jantungnya sehat, gitu. Tapi yang lain tidak diberitahu oleh dokter, gitu. Analoginya keren amat. Padahal ini ada cancer stadium 3, 4 sih gitu. Jantung oke, gitu. Yeah. Tapi ada cancer stadium 4. Nah, cancer stadium 4-nya tidak diceritakan. Nah, mungkin Prof bisa ceritain lagi deh seberapa bahayanya ini cancer stadium 4 ini cancer stadium 4 mungkin ya. Stadium 3 lah stadium ya. 3 ya yang udah ribuan jadi kalau dilihat dari besarnya utang, jadi pemerintah itu melihat dari besarnya utang itu dibandingkan dengan PDB-nya, produk domestik bruto atau produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian yang jadi basis buat bayar utang kan. Ya. Jadi 39% ya. 39,1% tahun lalu, tapi per Desember nambah utangnya agak banyak untuk mengantisipasi pelemahan rupiah itu, jadi pinjem dulu. Dan biasanya pinjem untuk pengeluaran awal-awal tahun yang memang kan pajaknya belum proporsional gitu. Jadi biasa tuh di akhir tahun pinjem agak banyak. Nah, jadi totalnya 8,04 kuadriliun. Kuadriliun itu nolnya ada, kalau miliar 9, 12 triliun, ini 15. Wah. Nolnya itu. Jadi daripada 15 ngomong ya udah
namanya kuadriliun aja kalau 15 itu. Jadi 8,04 kuadriliun dan diperkirakan tahun ini akan berutang lebih banyak lagi sehingga akhir masa pemerintahan Pak Jokowi utang Indonesia diperkirakan akan menembus 8,7 kuadriliun yang berarti 3,5 kali lipat kira-kira dari utang sebelum Pak Jokowi memerintah di akhir pemerintahan Pak SBY. Berarti 2014 tuh Prof. 2014. Oke. 2014 waktu itu utangnya baru 2,6 kuadriliun. Nah, oke, dibandingkan PDB-nya cuma 39 atau di bawah 40% lah ya. Di bawah 40%, sementara Undang-Undang Keuangan Negara maksimum membolehkan hanya 60%. Seperti juga undang-undang atau treaty ya di Uni Eropa itu Maastricht Treaty, mereka juga patok 60%. Kita ngikut ke sana. Oke, masih jauh ke 60%. Ya. Namun harus diingat bahwa utang itu bukan hanya jumlahnya saja yang dihitung, tapi seberapa jauh membebani belanja kita gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain, ya, negara-negara lain itu utangnya paling besar itu Jepang. Ya. Jepang itu berutang 264% dari PDB. Ya. Singapura, tetangga kita itu juga berutang. Jadi utang itu bukan pamali, Ya. bukan najis, enggak. Semua negara berutang. Brunei pun berutang, tapi utangnya cuma 2,1% dari PDB. Jadi utang itu adalah instrumen fiskal. Jadi kalau satu negara sedang mengalami masalah besar, pendapatannya turun, pengeluarannya nggak bisa turun kan, gaji nggak bisa diturunkan seketika gitu, berutang. Keadaan bagus juga berutang untuk membayar utang-utang lama yang biasanya lebih mahal. Jadi reprofiling gitu. Jadi semua negara berutang. Saudi Arabia berutang. Nah, namun bebannya terhadap pengeluaran kita, terhadap pendapatan kita itu mereka kecil. Jadi Singapura walaupun utangnya 168% dari PDB jauh lebih besar dari kita, tapi bebannya terhadap total belanja hanya 0,4%. Terhadap total pendapatan 0,3%. Kita 13% terhadap total belanja ya. 17% terhadap pendapatan. Jadi 17% dari pendapatan kita harus kita sisihkan untuk bayar bunga. Karena kalau tidak dibayar kita pilot kan. Ya. Kita dikucilkan dari investor itu. Kemudian cepat contohnya Amerika lagi. Amerika juga termasuk raja utang. Itu utangnya 129% dari PDB. Tapi bebannya cuma 7,9%. Indonesia tadi 13% terhadap pengeluaran dan 13% Amerika terhadap belanjanya, Indonesia 17%. Jadi Indonesia itu berat sekali bebannya. Nah, kenapa ini masalah? Karena kalau belum apa-apa bayar bunga sampai 20% dari total pengeluaran pusat. Ini kan tadi total pengeluaran, tapi kalau total pengeluaran pemerintah pusat, bunga itu sampai 20% tahun ini. Diperkirakan 20,3%, tahun lalu 19%. Jadi 1/5-nya udah buat bayar utang dulu, nggak bisa diutak-atik tuh. Sehingga gaji pegawai tadinya bisa dinaikkan jadi tidak, belanja masyarakat, belanja sosial, proteksi masyarakat, ya, social protection, expenditure segala macam jadi terhambat kan. Nah, itu yang jadi beban. Sedemikian rupa bebannya itu di Indonesia, untuk bayar utang pun kita tidak bisa kecuali dengan berutang baru lagi. Waduh. Jadi gali lubang, tutup lubang. Nah, bahasa ekonominya itu primary balance-nya minus. Maksudnya tuh total pendapatan dikurangi belanja di luar bayar bunga, udah tekor. Jadi bayar bunganya dari mana? Ya dari utang. Kenapa kita dapat apa tuh namanya bunganya
terlalu tinggi menurut Prof? Karena utangnya melebihi dari kapasitas pasar untuk menyerap. Karena utang kita kecepatan masuknya. Orang juga kan, kalau Faisal nih hari ini gajinya misalnya 1.000, tapi ngutangnya 700, 2.000 gitu kan. Yang memberikan utang kan, wah ini Faisal gajinya 1.000 kok utangnya banyak banget. Oke deh, kan risiko saya jadi tinggi. Kalau risiko tinggi ya bunganya dinaikkan. Ya. Seperti kredit card lah, Iya, bunganya tinggi itu, jangan main-main itu. Prof, sebenarnya ini bisa dicegah nggak sih Prof sebenarnya? Bisa dicegah, karena utang dari mana datangnya? Karena belanja meningkat jauh lebih besar daripada pendapatan. Kita tanya, pemerintah, kamu jangan mau sesuka hatimu aja. Kamu juga harus, kalau banyak kemauan, usaha dong cari energi untuk membiayainya. Dari mana? Dari pajak. Nah, pajak itu di era Jokowi nyungsep. Nyungsepnya gimana tuh? Nyungsepnya dari belasan persen. Dan kita pernah mencapai 21% di era Jokowi, di bawah 10%. Faktornya apa itu? Faktornya karena pajak itu ibarat kita menanam pohon. Kalau kita menanam pohon bibit unggul, kemudian kita rawat, kita pupuk, kita hilangkan hama-hamanya, niscaya akan keluar buah yang ranum atau bunga yang semerbak. Tapi kalau bibitnya tidak unggul, tidak dipelihara, itu apa namanya? Kegiatan ekonomi itu. Jadi kegiatan ekonominya makin tidak berkualitas di era Jokowi ini. Kenapa ya tidak berkualitas? Nilai tambahnya, produktivitasnya menurun terus, menurun. Peningkatannya ya, peningkatannya menurun. Gitu. Buktinya pertumbuhan ekonomi mantang di 5%. Kemudian produk-produk yang kita hasilkan lebih mengandalkan otot dan keringat ketimbang otak. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh modal. Modal aja yang diurus ini. Modal fisik. Kedua tenaga kerja. Ketiga teknologi. Teknologi itu share-nya di dalam pertumbuhan ekonomi turun terus. Sehingga produk-produk yang kita hasilkan itu makin tidak canggih. Jadi ada namanya complexity index. Jadi semakin maju suatu negara, produknya semakin kompleks, makin banyak unsur teknologinya, makin banyak unsur otaknya. Nah di Indonesia turun complexity indexnya itu. Sehingga apa? Pajaknya juga sedikit karena tumbuhnya kerdil. Tapi tumbuhnya kan bagus tuh 5%. Iya, Dibandingkan dengan banyak negara, Indonesia bisa dibilang bagus tuh. Dan setelah pandemi kan kayaknya Indonesia bisa nyampe pertumbuhan stabil 5%. 5 kan, lebih ya Pak. 5 lebih kan nggak seperti negara-negara lain. Kalau kita lihat dari Malaysia dan negara-negara tangga aja nggak nyampe segitu, Prof. Ya kalau dibandingkan dengan India ya kita kalah. Malaysia itu sudah upper middle income. Jadi suatu negara itu akan maju cepat setelah mencapai upper middle income dia melambat. Amerika tumbuhnya apa? Maksimumnya 3%. Jepang maksimum 2%. Masa dibandingkan dengan negara yang maju? Bandingkan dengan India dong. Bandingkan dengan Vietnam dong. Oh ya Vietnam. Filipina. Filipina. Gimana dengan Vietnam? Bisa diterangkan Nah, perbandingannya? Vietnam itu faktor teknologinya, kompleksitinya meningkat luar biasa dan telah menyusul Indonesia. Bahkan sekarang Kamboja siap-siap menyusul Indonesia. Artinya 5% itu kan, oke, Faisal berat badannya naik 5 kilo gitu. Ditanya kan, 5 kilo dari apa? Oh mau doping karena mau pertandingan tinju naikkan berat badan. Ya kan? Tapi 5 kilo naik karena protein. Kan lain. Nah pertanyaannya 5% itu yang tumbuh apa? Adalah sektor-sektor yang istilahnya non-tradables. Jadi yang 5% itu
terdiri dari sektor tradables dan non tradables. Sektor yang tradables itu adalah sektor-sektor yang bersaing dengan produk-produk lain di dunia. Tradables bisa diperdagangkan. Kita bersaing dengan import dan ekspor. Yang non tradables itu tumbuh 7%. Yang non tradables tumbuhnya 3% saja. Jadi sektor-sektor yang tumbuh itu apa? Transportasi, listrik, kemudian air minum, semua nggak ada pesaingnya. Oke. Kan? Ada pesaingnya. Tapi kalau industri melemah terus, pertumbuhannya melambat terus. Industri, kalau misalnya industri ini cangkir ini kan misalnya produksi kita bersaing dengan produk besi dari negara-negara lain kan, terbuka. Tapi kalau listrik nggak ada pesaingnya, cuma PLN. PLN tidak efisien, digerayangi oleh para politisi itu, mau mahal, rakyat yang nanggung. Iya nggak? Yang menarik gini, Prof. Rasio utang pemerintah aja yang dibilang sudah 8.000 triliun pun pemerintah selalu bilang masih dalam tahap aman dan selalu mengagung-agungkan 5% stabil pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan negara-negara lain yang tadi Profesor ungkap datanya seperti itu. Ini fenomenanya gimana ya, Prof? Apakah udah beneran kita udah patut khawatir nih, Prof? Pak Jokowi satu targetnya meroket. Pak Jokowi masih ingat nggak? Nah, meroket. Di Kumparan ada itu fotonya. Sambil bilang meroket 7%. Kenyataannya 5%. Enggak ditanya yang itunya. Kenapa targetnya tidak tercapai? Itu kan janji kampanye. Kemudian Jokowi 2. Targetnya 6. Udah diturunkan. Kenyataannya 3,5. Iya kan, bukan 5, rata-ratanya 3,5. Karena ada si COVID itu kan, 3,5%. Jadi ini yang mau diwariskan ke pemerintahan yang akan datang bisa jadi 0 kalau diwariskan. 5% itu tidur juga pemerintah bisa. Otomatis. Maksud saya begini, rakyat mau siapa presidennya kan tetap belanja, beli beras, beli cabai segala macam. Nah belanja rakyat itu 55%. Kalau tumbuh 5%, kalau tumbuh 5%, itu udah 60% dari pertumbuhan tercapai. Tambah ekspor impor juga kan, CPO segala macam itu bisa sampai segitu. Tambah investasi, Kumparan bikin investasi tambah digital segala macam itu. Presidennya siapapun kan dilakukan seperti itu. Nah, oleh karena itulah mereka berjanji pengen jadi presiden karena bisa 7%, gitu kan janjinya. Kalau 5% aja nggak perlu ada pergantian presiden, tidak ada pilpres. Ya. Itu natural growth buat ekonomi seperti Indonesia. Jangan dibandingkan dengan G20. G20 itu negara-negara maju. Gitu. Banyak yang bilang bahwa sebetulnya kan utang kita itu lebih banyak dalam bentuk rupiah. Nah, karena bentuk rupiah, maka kita aman, Prof. Sebagaimana Amerika banyak utang, tapi utangnya dalam bentuk dolar. Dia sendiri memproduksi dolar, makanya aman. Gimana nih, Prof? Oke, utang Indonesia itu kalau di masa pemerintahan Orde Baru itu 100% pinjaman luar negeri. 100%. Berarti semua falas. 100% falas. Ada yen, ada US dollar, ada euro segala macam itu. Nah, setelah krisis itu kita memasuki era baru yang namanya berutang. Bukan lagi dengan pinjaman luar negeri karena kita ingin lebih mandiri, tidak didikte, tidak pakai syarat-syarat begitu. Kita lebih merdeka, lebih leluasa. Kita keluarkan surat utang aja. Namanya surat berharga negara. SBN ya udah. SBN itu berdaulat penuh. Tapi konsekuensinya apa? Tidak disiplin. Keluarkan aja terus, keluarkan terus. Makanya Pak Jokowi bisa membiayai defisit ini kan.
keluarkan aja surat utang, tahu nggak surat utang gitu. Nah, surat utang ini tadi utang luar negeri Indonesia itu cuma 3%. Jadi 3% tuh yang falas itu dari pinjaman. Nah, dari surat utang itu dalam bentuk falas, surat utang dalam bentuk falas adalah 19%. Jadi 9% atau 1,4 kuadriliun falasnya. Tadi totalnya kan 8. Nah, kemudian ada juga jadi 19,3 ditambah 3% tadi ya cuma 20-an. Dulu 100%. Jadi falasnya memang kecil. Nah, kemudian utang dalam bentuk SBN itu ada 2, falas dan domestik. Domestik itu juga rupiah maksudnya, local currency bonds. Ada juga yang dipegang oleh asing. Jadi kalau ada apa-apa di Indonesia, asingnya menjual, kelepaskan juga kita. Tapi trennya memang membagus. Diklaim pemerintah, tuh kita makin mandiri. Padahal surat utang kita makin nggak laku di luar negeri. Nah, saya ada datanya. Jadi pada tahun 2020 surat utang yang dipegang oleh asing itu 32,7%. Maret 2020, September 2022 asingnya tinggal 14,3%. Makin gak laku karena kita terlalu jor-joran mengeluarkan surat utang. Tapi pemerintah ngelesnya gitu, bagus dong kita makin mandiri. Generasi milenial makin memberikan utang. Itulah gimmick-gimmick yang paling saya gak suka. Ya. Honest itu nomor 1. Jadi janganlah mengklaim sesuatu yang dibalik gitu. Nah, akibatnya apa? Lama-lama orang dalam negeri juga kan terbatas mau beli surat utangnya kan. Akhirnya Desember tahun lalu, akhir tahun lalu itu pemerintah di sini lesu kan, makin lesu nih di sini, dijual ke luar negeri bunganya tinggi, makanya beban bunganya sedemikian sangat besar. Begitu Mas. Kaget sih dengarnya sih. Apalagi yang pas Prof bilang jangan terlalu banyak gimmick. Itu apa ya? Menurut saya itu tidak honest ya, pemerintahnya tidak honest. Sekarang Honesty itu penting banget. Banyak utangnya kepada rakyat sendiri kan begitu. Pada rakyat sendiri. Bisa bayar nggak? Oh, satu tuh lagi katanya saya pernah dengar kalau misalnya utang terhadap rakyat itu lebih aman dibanding utang ke luar negeri, Prof. Ya tadi udah. Oke. Kepada rakyatnya. Siapa rakyat itu kan? Oke, ada datanya. Jadi utang pemerintah itu tadinya 21% dipegang oleh asing 32% dipegang oleh asing, sekarang tinggal 14%. Sisanya bukan sekarang ya, September 2022 datanya ini. Lantas siapa yang beli di dalam negeri? Yang beli itu adalah bank. Jadi pada tahun 2020 nggak usah jauh-jauh ya, bank itu membeli 27% dari total utang. 2022 31,4%. Bank kan harusnya menyalurkan kredit ke masyarakat. Tapi ngapain saya nyalurkan kredit? Lebih baik saya beli surat utang pemerintah, bunganya tinggi. Ekonomi tidak sehat. Oke. Kedua yang beli siapa? BI. Oh, jadi dibeli sendiri dong kalau gitu. BI tahun 2020 bulan Maret baru beli 9%. 2022 BI belinya udah 19,4%. Diinjak kakinya oleh pemerintah. Karena kalau belinya jualnya ke yang lain-lain kan bunganya nggak bisa ditekan. Terus ada sharing kan. Ini kan buat public goods. Bunganya 0 ke BI. Keluarlah perpu itu. Nah, yang ke masyarakat berapa persen? Yang dibeli masyarakat, others. Jadi ada perusahaan asuransi, ada others 15,3%.
Nah di dalam others itulah ada milenial investasi, tapi kecil sekali, jumlah mereka banyak, tapi persentasenya sangat kecil. Tapi tolonglah jujur gitu, bahwa beban udah tercermin kok dari beban bunga. Jadi istilahnya obral, kalau obral ya oke lah. Karena artinya kita berisiko, karena sekarang kan risiko itu dihitung dari ESG, bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi segala macam, environment, social, and governance. Kita itu risikonya tinggi, memang bukan sangat tinggi. Ya. Habis sangat tinggi itu tinggi sampai akhirnya rendah. Di ASEAN Indonesia salah satu yang sangat tinggi, yang tinggi ya, high, bukan very high. Tercermin di situ kalau risikonya tinggi, mau mengeluarkan surat utang, ya bunganya harus tinggi. High return, high risk. Ya, Prof ini bicara soal risiko itu kan tadi kan faktor internal, kayak SBN. Nah kalau misalnya faktor eksternal nih, kita juga tahu kan The Fed kan suku bunganya kan udah higher lagi nih, Prof. Terus juga ada kondisi-kondisi seperti geopolitik di Timur Tengah, itu bakal berdampak juga nggak terhadap utang kita? Buat ekonomi kita secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan ya. Jadi deg-degan. funnya gitu. Indonesia itu tergolong lebih tahan menghadapi gejolak dunia. Oh, alhamdulillah nih. Tapi bukan karena hebat, Ada tapinya. karena kurang gaul. Oh. Jadi kita tidak bergaul secara intensif dengan dunia, sehingga kalau dunia mengalami wabah, ya kita kenanya sedikit. Jadi karena kurang gaul, bukan karena hebat, bukan kurang gaul. Contohnya apa? Kalau Singapura itu gaulnya kebangetan. Jadi ekspor Singapura itu hampir 2 kali lipat dari yang dia hasilkan. Ya. Coba kalau dunia kelepakan, ekonomi langsung kolaps Singapura itu. Kemudian ada krisis keuangan global. Singapura kolaps. Maksudnya kolaps itu pertumbuhan minus, kontraksi. Indonesia masih bisa tumbuh 4,6%. Pada tahun 2009 itu kan dunia resesi, Indonesia tumbuh 4,6%. Karena apa? Bank-bank Indonesia itu hanya bisa bermain di selokan. Kalau di selokan tidak bakal bisa tenggelam. Kenapa sih saya bilang di selokan itu? Karena kita tidak mengenal yang namanya subprime mortgage, apa yang segala macam yang aneh-aneh itu. Ya, jadi kalau kita beli rumah gitu ya, dapat KPR ya KPR-nya udah nggak dijual lagi, walaupun sekarang diputar oleh BTN ya, tapi ya cuma 1 kali aja. Kalau di Amerika kan 5-6 kali gitu. Nah kemudian tapi kalau dunia itu recover, Indonesia recovernya belakangan. Oh, gitu. Ini part yang tidak funnya ya. Kalau yang funnya kan tadi bisa tahan gejolak, tapi ketika dunia udah mulai meroket, kita lambat. Ya kalau dunia recover, kan dia beli handphone baru, beli iPad komputer baru, beli laptop baru, beli mobil baru segala macam. Kita nggak produksi itu semua. Kan kalau recover beli CPO menambah ya enggak. Kan orang enggak menjadi kalau recovery itu tidak mandinya 5 kali sehari kan, oleh karena itu pakai CPO gitu kan. Tetap aja 3 kali dia. Iya kan? Enggak nambah minum kopi terus gitu. Sewaktu krisis orang makin banyak minum kopi. Nganggur banyak di kedai kopi. Kopi kita laku tuh. Menarik banget ya Pak deh. Analoginya ini gampang bagi orang-orang awam yang cuma baca berita-berita bisnis tuh dari permukaan, tapi Prof ini bisa membuat katanya sederhana banget nih Prof. Kan kenyataannya tuh ya, yang kita ekspor itu kalau China ya ekspornya itu 94% manufaktur, 96%. Negara-negara ASEAN lainnya di atas 60%. Indonesia 40% aja. Jadi kita ekspornya komoditi. Gara-gara recovery kan karet nggak nambah banyak lah.
CPO nggak nambah banyak, teh nggak nambah banyak, kopi nggak nambah banyak. Gitu. Tapi itu dia tuh, kalau waktu krisis kan kita stop beli mobil atau menunda beli mobil, udah recover, mobilnya cepet kan. Sekarang udah mencapai 1 juta loh. Iya. Mobil, penjualan mobil. Oke, Prof. Jadi kalau sekarang kembali ke laptop ya, ke utang lagi. Lalu utang yang banyak itu larinya kemana menurut Profesor? Nah, kita lihat kata pemerintah. Ini ada saya Ditekankan ya, ditekankan. Ini tak utang maka pembangunan infrastruktur macet gitu kan. Nah benar. Karena apa? Karena kita lihat kan. Kita lihat belanja pemerintah itu buat apa aja. Gitu kan. Naiknya. Ini kan utangnya naik. Pesat. 3 kali lipat lebih ya. Belanja yang naik pesat itu apa? Nah itu. Dari 2014 ke 2024. Kan APBN-nya udah ada 2024. Jadi saya pakai, ini belum realisasi. Tapi biar lengkap 10 tahun gitu Pak Jokowi itu. Jadi peningkatan yang paling pesat selama 10 tahun terakhir adalah bayar bunga pinjaman. Naiknya 272,7%. Itu yang paling naik besar. Kedua adalah belanja barang. Naiknya 10 tahun terakhir itu 132,7%. Nanti datanya kan saya kasih, Anda bisa lihat sendiri, bisa ditayangkan kepada teman-teman. Kemudian yang ketiga, belanja pegawai. Naiknya 97,5% selama 10 tahun terakhir. Infrastruktur kan belanja modal ya. Belanja modal naiknya cuma 65,9%. Ini datanya ini. Jadi bohong besar. Nah, buat rakyat itu namanya social assistance kan naiknya cuma 55,5%. Jadi kembali interest payments paling tinggi 272% dan sebagainya tadi gak usah kita ulang. Nah, bingung kan kita. Jadi infrastruktur juga ada di depan mata kita semua. Infrastruktur, jalan, pelabuhan, kereta cepat, segala macam. Itu tidak dari APBN sebagian besar. Utang baru lagi sih BUMN-nya. Makanya BUMN-nya kelapekan. Ada masalah baru satu lagi. BUMN disuruh ngutang karena tidak bisa. Kan APBN-nya udah habis bayar bunga. Yang nggak bisa bayar infrastruktur. Kemudian apa lagi? Oh, dana desa. Dana desa itu sekian persen harus infrastruktur. Loh, otonomi daerahnya di mana? Ditentukan supaya infrastrukturnya banyak itu. Jadi terbukti nih tahun 2024 aja di APBN ya. Belanja untuk bunga itu 497 triliun. Belanja untuk pegawai 481. Jadi bayar bunga lebih besar dari belanja pegawai sekarang. Belanja modalnya, capital expenditure-nya cuma 244 triliun. Jadi inilah yang kita paling gak suka. Kejujuran itu. Emangnya pemerintah bisa bohong sesukanya? Nggak ada. Kalau media mainstream tidak berani mengungkapkan ini, media sosial mengungkapkan. Kalau DPR-nya tidak melaksanakan checks and balances, intelektualnya akan bicara. Seperti kawan-kawan saya, di adik-adik saya di UI kemarin baru mengeluarkan white paper. Ngimpi kali mau jadi Indonesia emas gitu kan. Tapi kalau pemerintah emas. Apa ini emas? Cara mencapainya nggak diberitahu. Tapi kalau cara mencapainya seperti sekarang dan dilanjutkan 5 tahun ke depan, ya nggak makin jauh lah cita-cita kita untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Kadang-kadang kan untuk menjadi negara maju pemerintah selalu menggaungkan kita akan memanfaatkan bonus demografi itu. Kira-kira dengan faktor itu mungkin nggak
ke Indonesia Emas dengan memanfaatkan bonus demografi itu? Kok nggak malu ya pemerintah ya? Jadi persentase penduduk usia kerja itu tertinggi sepanjang sejarah di kita. Jadi penduduk usia 24 sampai 15 ya, 15 sampai 54 tahun. Ya, usia 45, 15 sampai Ya. 45. Itu tertinggi. Jadi beban mereka sangat rendah gitu ya. Jadi tabungannya tinggi segala macam gitu. Nah, mereka punya tenaga, mereka masih muda, tapi kok nggak malu pemerintah? Bonus-bonus apa yang bonus? Pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sehingga sebagian besar dari mereka bekerja informal. Iya kan? Bekerja informal dengan hanya dengan kontrak yang sebagian kecil saja yang pakai kontrak itu. Jadi makin tidak pasti. Kemudian pengangguran usia muda di bawah 24 tahun, 15 sampai 24 tahun di ASEAN Indonesia tertinggi. Hampir 20% dari anak muda yang cari kerja itu nggak dapat kerja. Bilang masih bonus, aduh ngapain aja Anda 10 tahun. Jadi tadinya bonus demografi jadi cemas demografi. Istilah baru nih. Cemas. Faktanya kan gitu. Aduh, pekerja sektor informal sekarang udah 60%. Jadi lapangan pekerja tercipta betul, pengangguran turun betul, tapi makin tidak berkualitas. Tuh ngegojek semua. Nggak ada tunjangan hari tua, nggak ada asuransi, nggak ada lembur, nggak ada apa. Kalau mau dapat uang kerja lebih keras gitu kan. Semua dibeli tuh. Jadi si Gojek harus pakai ojek online lah. Ojek online harus pakai helm. Helmnya beli, nggak disediakan oleh perusahaan. Jaketnya beli. Nah jadi ada semacam eksploitasi oleh kekuatan kapitalis besar terhadap rakyat yang nggak punya pilihan. Dibilang bonus demografi. Luar biasa ini bohongnya pemerintah. Jadi Prof, dengan hutang yang segitu besarnya plus bonus demografi tadi, itu menurut Profesor tidak mungkin mengantarkan kita semuanya kepada Indonesia Emas tahun 2045. Makin jauh kalau saya lihat. Sederhana aja lah. Satu, kalau kita nih membangun dengan benar, yang kita bangunkan manusianya kan. Dan kualitas manusianya itu meningkat tercermin dari apa? Dari usianya makin panjang. Kita makin pendek sekarang. Kita makin pendek. Kita pernah 70 tahun, sekarang 67,4. Timor Leste 67,7. Syukur mereka merdeka dari Indonesia sehingga bisa lebih panjang umur. Gawat ini. Speechless saya dengernya. Timor Leste dulu paling miskin di Indonesia, tapi sekarang dia sudah di atas rata-rata Indonesia. Data Bank Dunia. Kenapa saya pakai data Bank Dunia? Karena saya bisa bandingkan dengan negara lain. Kalau pakai data pemerintah, saya tidak bisa bandingkan. Data pemerintah mah 71 tahun. Cara ngitungnya saya tidak tahu. Kemudian yang baru saja terbit adalah tentang hasil dari pendidikan kita. Pendidikan itu menghasilkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu sains, matematik, dan membaca. Literacy. 2022 baru terbit tahun lalu, tapi data 2022 menunjukkan bahwa skor PISA kita untuk yang 3 ini itu turun dibandingkan tahun 2000. Jadi apa yang dibicarakan sekolah merdeka, belajar merdeka. Belajar itu nggak merdeka. Perkuat nih 3 ini. Sains, matematik, dan literasi baca. Setelah itu mau dia jadi olahragawan, mau jadi apa, pemain sepak bola, unggul. Dia bisa mengunggulkan gawang seperti Ronaldo. Ini mengukur sudut itu. Jadi main sepak bola juga harus pakai otak, bukan sekedar otot. Nah, itulah hasil dari pendidikan kita. Tapi kita masih bicara sekolah merdeka segala macam gitu yang nggak jelas juntrungannya.
Sedih gitu. Jadi energi yang kita punya tidak cukup untuk mendorong kita ke sana. Nah 2045 tinggal berapa? 21 tahun lagi. 21 tahun lagi. 21 tahun lagi insya Allah masih ada harapan. Masih bisa. Tapi harus dengan great transformation. Great transformation. Enggak sekedar transformasi, perubahan. Enggak. Karena mendasar sekali yang kita alami ini. Jadi misalnya pertama, institusi politiknya dari ekstraktif harus jadi inklusif. Kalau institusi politiknya menghasilkan oligarki, ya pertumbuhan 5-6 terjadi tapi yang menikmati segelintir orang yang begitu-begitu. Nah kita ingin yang inklusif gitu. Pertumbuhan yang inklusif, ekonomi yang inklusif. Coba Anda bayangkan. Kemudian ini juga nih menurut saya keblinger sekali ini BI ya. Harus kita sentil, harus kita pukul dia, harus kita cambuk dia. BI itu kerjanya harusnya mendorong terjadinya inklusi keuangan sehingga semua orang connect dengan bank. Sehingga uangnya tidak di bawah bantal lagi. Sekarang baru 52% rakyat Indonesia punya akun di bank, punya akses ke bank. 52%. Tapi yang didorong QR lah, apalah segala macam. 50%-nya lagi nggak bisa apa-apa. Sekarang kedai-kedai tidak bisa bayar tunai. Kita lihat mata uang ini di uang kertas itu, mata uang ini atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, maka mata uang ini syah sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia. Sekarang nggak sah, dibikin oleh BI itu, bikin nggak sah itu. Ini gimana sih caranya? Sementara tadi bank kerjanya cuma beli surat utang negara, bukan menyalurkan kredit. Bank menyalurkan kredit ke sektor swasta itu cuma 30,9% dari PDB. 30,9%. Di China 200%, di seluruh negara ASEAN di atas 100%, kita cuma 30%. BI-nya apa ini kerjanya? Oleh karena itu, yang namanya bank itu adalah jantung, Mas. Menyedot darah dari masyarakat dalam bentuk pinjaman simpanan kan, kemudian memompahkan kembali dalam bentuk kredit. Nah kreditnya bank-bank di seluruh Indonesia cuma 30,9%. 40 juga enggak. Sebelum krisis kita pernah 60. Jadi kita ini banknya tingkat kesehatan bank, bukan kesehatan dari segi untungnya tambah banyak segala macam gitu, bukan. Tingkat kesehatan bank di Indonesia ini jauh lebih buruk daripada sebelum krisis. Dan belum pulih. Tapi BI kerjanya cuma yang artificial seperti itu. BI apa itu? Baik Prof. Sekarang kita beralih sedikit ke yang lebih maju lagi. Kita kan sebentar lagi mau pemilihan umum ya. Nah, kita akan punya pemerintahan baru. Message apa yang perlu kita sounding ke pemerintahan baru ya? Kegagalan yang diwariskan akan menciptakan bencana. Jadi kita telah evaluasi tadi apa yang terjadi sampai sekarang, gagal atau sukses. Kalau sukses lanjutkan, kalau gagal jangan dilanjutkan. Jadi satu itu, kemudian kedua, kita menghadapi suatu keadaan yang sebetulnya bisa kita ubah nasib kita. Jadi saya banyak bicara tentang nikel dan sampai sekarang belum ada yang bisa menyanggah bahwa 95% nilai tambah nikel itu larinya ke luar negeri. Jadi kita bisa ubah yang namanya sekarang kampanyenya hilirisasi, tiga-tiganya hilirisasi. Geblok ini negara ini. Jadi pilpres itu buat apa kalau semuanya sama? Tengoklah
orang-orang pandai itu kan mereka juga banyak orang-orang pandainya. Hilirisasi itu berbeda sekali dengan industrialisasi, tapi tidak ada bicara tentang industrialisasi. Bagaimana memperkokoh struktur industri kita, memperkokoh struktur ekonomi kita. Bagaimana obat yang sudah 90% kita hasilkan. 90% bahan bakunya juga dari Indonesia. Sekarang 90% bahan baku obat yang kita produksi itu diimpor. Kita cuma bikin pabrik gitu, ada smelter gitu, selesai hilirisasi. Tapi kalau kita bicara industrialisasi, kita bicara budaya industri, disiplin, nilai-nilai industrial. Kita bicara tentang penguatan kelas menengah, sehingga demokrasi juga makin kuat. Negara-negara yang demokrasinya bagus, industrinya keren. Karena apa? Seluruh industri itu pekerjaannya sektor formal, nggak bekerja Gojek online. Dia ada gaji, ada training. Dia formal semua industri ini, nggak ada yang nggak formal. Jadi pekerjaannya makin berkualitas, membangun itu. Itu yang saya nggak lihat. Semua hilirisasi lanjutkan katanya. Yang sesat akan dilanjutkan, akan jadi bencana. Tolong deh kan belum terlambat ya. Saya rasa oke, dilanjutkan dengan modifikasi total gitu kayak gitu kan. Tapi inilah susahnya kan. Orang yang mau nyapres ini anaknya presiden yang sekarang, masa dia ngelawan bapaknya? Repot jadinya. Jadi mau tidak mau kita terperangkap pada satu keadaan di mana establishment ini menjadi sangat jadi ancaman gitu ya. Apakah Prof melihat juga bahwa di antara calon presiden ini juga akan melanjutkan model utang lagi? Dan pengelolaannya gimana nih Prof? Prof bisa kalau saya lihat misalnya ini kita harus fair ya. Kan kalau di media itu dikatakan 23% tax ratio tuh. Dari 9% ke 23%. Saya baca sih bukan tax ratio tuh yang ditawarkan oleh nomor 2, tuh pasangan nomor 2 itu dia revenue. Jadi bukan hanya pajak tapi penerimaan bukan pajak juga 21%. Nah saya cek, oke, tadi kan tax ratio 9. Non tax terhadap GDP itu sekitar 3, jadi 12. 12 ke 23 juga hampir mustahil gitu. Nah jadi be rational. Jadi oke, tax ratio harus dinaikkan. Caranya bagaimana gitu. Nah kalau tax ratio naik, maka belanja tidak boleh naik di atas kenaikan tax gitu kan. Supaya utangnya makin turun kan. Tapi nggak boleh turun kan belanja. Nah cara belanja nggak turun, ya taxnya dinaikkan. Jangan dihumbar itu 20 tahun tax holiday buat Tingsan yang kebakaran itu. Itu apa-apaan. Nikelnya aja 10 tahun habis dikasih tax ratio 20 tahun. Ini kan udah kebablasan. Jadi butuhkan yang namanya good governance. Segala sesuatu itu direncanakan dengan baik, dengan benar, dengan argumen, dengan analisis, impact analysis dan sebagainya. Di era Pak Jokowi ada yang satu yang hilang, disiplin anggaran. Jadi Pak Jokowi udah diketok nih, masih minta aja. Oh Pak nggak ada di APBN, usahakan gitu. Jadi butuh disiplin dan semua itu ada ukurannya. Jadi mengelola negara berbeda dengan mengelola perusahaan. Kalau mengelola perusahaan tambah mesin satu, produksi naik 100% kan. Mengelola negara nggak bisa karena ada 270 juta ini. Jadi tolong Pak Jokowi segala sesuatunya terukur gitu. Kita punya prioritas-prioritas yang terbuktikan semua salah hampir semua salah yang disampaikan Jokowi dulu, business to business, IKN, kereta cepat. Konsekuensinya tidak business to business, semua dikelola negara, tapi business as usual dijalankan terus tanpa modifikasi gitu. Jadi harus disiplin, caranya sederhana sebetulnya. Perkuat DPR, perkuat checks and balances. Semua yang diminta Pak Jokowi dikasih gitu. Kacau ini.
ada checks and balance, fungsi budget. Budget kan DPR kan fungsinya budget juga. Nggak ada. Karena udah dikasih nih, partai-partai itu udah dikasih semua. Pembahasan budget di DPR menjadi lancar. Baru diketok nih APBN. Pak Prabowo minta nih, dikasih tambahan. Gila. Rapatnya bertiga aja, Menteri Keuangan, Presiden, dan Prabowo. Ini kalau negara makin kayak begini ya repot. Nggak bisa. Disiplin nomor 1. Iya. Menarik banget nih Pak Ade. Saya masih punya satu pertanyaan. Last questionnya harus yang jos nih Pak Ade. IKN dan kereta cepat. Apakah ini dapat memunculkan utang baru? Sudah. Nantinya ke depan. Utang ini ditambah antara lain untuk membiayai IKN. Kan tidak ada satu investor pun yang masuk. Jadi 100% pembiayaan oleh APBN. Oke, banyak perusahaan swasta di sana tapi sebagai kontraktor. Kemudian ada konsorsium ya, pimpin oleh Agung Podomoro Aguan. Itu sekarang udah berantakan juga, Jarum udah keluar, nggak mau lagi karena hitung-hitungannya nggak cocok lah. Ibu kota itu bukan arena bisnis gitu kan. Namanya aja coba badan otorita. Semua badan otorita itu orientasinya bisnis. Masa kita bangun ibu kota peradaban baru orientasinya bisnis? Udah masuk akal. Oleh karena itu bebannya maka akan menambah utang. Nah kemudian kereta cepat. Kereta cepat itu sudah eskalasi biaya, cost overrun berkali-kali karena rencananya berubah-ubah terus. Dulu tadinya berhenti di Kerawang, Walini, Jatiluar, apa luar gitu. Tuh tiba-tiba Karawangnya berhenti karena proyek properti Meikartanya tersendat tuh. Jadi nggak profitable lagi tuh, berhenti di Purwakarta kan. Kemudian Walini juga di stop. Kemudian dimunculkan baru yang namanya Padalarang. Dari Padalarang ke Bandungnya naik apa? Bikin lagi investasi baru, kereta yang jadi feeder. Tambah lagi kan. Belum dihitung itu. Segala macam itulah terjadi. Sementara KAI-nya babak belur. Nah dugaan saya kira-kira usianya maksimum 5 tahun aja itu kereta cepat itu. Akhirnya KAI nyerah karena dia tidak mampu lagi menutup biaya operasi tahunan. Karena 5 tahun lalu nggak bisa kan, pilot tuh bangkrut kan. Konsorsium ini 100% diambil alih oleh negara. Dan negara membiayainya lagi nanti kemana? Akan berutang lagi. Nah, jadi pengelolaan negara yang ugal-ugalan berpotensi untuk meningkatkan utang karena siapa lagi yang mau bayar? Nggak ada lagi swasta yang mau, saya talangin deh gitu. Misalnya grup bisnis terbesar di Indonesia mengatakan, oke, demi nasionalisme saya sekarang ambil alih kereta cepat. Saya rasa nggak ada perusahaan bisnis yang akan melakukan seperti itu. Jadi mau tidak mau harus penuhnya dikeluarkan oleh negara. Sebagaimana yang terjadi di Taiwan, presidennya seperti itu. Di Taiwan tadinya swasta, akhirnya dinasionalisasi setelah 5 tahun berjalan. Menarik banget nih Pak Ade nih. Kita dapat insight baru soal utang dan ternyata di luar itu juga soal perekonomian kita juga dapat masukan-masukan, kita juga dapat ilmu-ilmu baru dari Profesor Faisal Basri. Ya mudah-mudahan nih masyarakat juga tercerahkan dengan terutama juga ini calon presiden tercerahkan juga. Betul, harus didengar banget nih. Yang ini gitu, keras gitu. Kalau sekedar gini-gini nggak bisa. Ya semoga yang tadi saya bilang lagi ini bisa menjadi suatu cakrawala baru lah, terutama untuk apa yang sudah masukan dari Profesor Faisal Basri. Ya. Kawan kumparan, Deep Talk episode 6 udah selesai dan tunggu Deep Talk episode lain yang masih membicarakan soal topik-topik internasional traktual dan topik-topik lainnya yang tentunya menarik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai ketemu di Deep Talk berikutnya. Terima kasih Bro. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Sami-sami.